Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raflian Didian Nugrah dari kelas A Fakultas Hukum semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aliran pada abad pertengahan tentang teori ketuhanan beserta tokoh-tokohnya. Dan yang kedua, teori perjanjian masyarakat beserta tokoh-tokohnya. Oke, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu kita bahas teori ketuhanan. Yang pertama ada tokohnya yaitu Agustinus tahun 354 sampai 430 Masehi. Agustinus merupakan penganut yang beragama Kristen yang diangkat menjadi uskup di Hippo Regius di Afrika Utara. Dia menerbitkan dua buku yaitu Civitas Dei dan Civitas Terrena. Nah, di sini Civitas Terrena merupakan kerajaan keduniawian yang penuh dengan perilaku setan. Nah, sedangkan Civitas Dei adalah kerajaan Tuhan yang langgeng dan abadi. Menurut Agustinus, agar kerajaan di dunia dengan bentuk Civitas Terrena menjadi baik, maka harus mendapatkan ampunan dari gereja Kristus dan mengabdi kepada Civitas Dei. Kerajaan Romawi dipandang sebagai bentuk Civitas Terrena oleh Agustinus. Dan agar menjadi baik menurutnya, pemimpin itu harus memerintah dengan menggunakan Civitas Dei. Kemudian yang kedua adalah Dante Alighieri tahun 1265 sampai 1321. Bukunya yang sangat terkenal yaitu yang berjudul Di Monarchia yang berisi ajaran anti paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan menolak setiap kekuasaan paus dan urusan keduniawian. Menurut Dante, suatu kerajaan dunia sebagai lawan dari kerajaan paus, dan kerajaan dunia itulah yang ia impikan guna penyelenggaraan perdamaian dunia. Sehingga tujuan negara menurutnya untuk menyelenggarakan perdamaian dunia dengan jalan mengadakan undang-undang yang sama bagi semua umat. Nah, yang ketiga yaitu Marsilius di Padua tahun 1270 sampai 1340. Nah, di sini ajaran Marsilius tentang asal mula negara yang telah terlihat dari dasar-dasar perjanjian masyarakat yang merupakan lanjutan dari ajaran Epicurus. Pendapat Marsilius bahwa setiap perjanjian masyarakat tersebut, rakyat menunjuk seorang yang diserahi untuk menjaga perdamaian, dan terhadap orang yang mereka tunjuk ini, mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka itu selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara, mereka juga melakukan perjanjian untuk menundukkan diri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu teori perjanjian masyarakat. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan sebentar 4 tokoh menurut pendapatnya masing-masing. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes ini tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Nah, menurutnya, kehidupan manusia sebelum adanya negara terdapat dalam keadaan alamiah dan sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera. Nah, pada waktu itu, keadaannya itu sangat kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Kondisi ini juga sering disebut sebagai Homo homini lupus, atau manusia satu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Dan juga sering disebut istilah omnium bellum contra omnes, atau semua melawan semua. Kemudian dari kondisi alamiah tersebut, maka kemudian warga masyarakat pada waktu itu berusaha membuat kesepakatan agar terjadi kondisi tertib sosial yang mampu mengatur kondisi kacau balau pada saat itu. Nah, mereka membentuk yang namanya pada waktu itu adalah Pactum Subjectionis. Nah, hal ini adalah bermakna kontrak dan perjanjian bersama individu-individu dalam masyarakat yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara. Negara dalam hal ini pada waktu itu bersifat absolut atau sering disebut Leviathan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu John Locke tahun 1632 sampai 1704 Masehi. Nah, berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John Locke justru melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen, saling menolong antara individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat, sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke ini merupakan suatu
yang ideal. Ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensi terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pemimpin yang mengatur kehidupan mereka. Di sini unsur pemimpin atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik antar warga negara yang bersandar pada alasan inilah kemudian negara mutlak didirikan. Kemudian penyerahan diri warga negara untuk menjamin kondisi alamiah yang ideal inilah yang disebut Pactum Unionis. Dalam hal ini, yang membedakan Locke dengan Hobbes bahwa justru kehadiran adanya negara untuk menjamin hak-hak individu. Untuk itulah penyelenggara negara atau pemimpin negara harus dibatasi dalam suatu kontrak sosial. Paling tidak terdapat 3 hak dasar yang tidak diberikan kepada negara, yaitu hak hidup, hak tempat tinggal, dan hak kebebasan. Hal ini merupakan hak-hak alamiah yang merupakan hak asasi warga negara yang tidak dapat dilepaskan kepada negara. Justru negara harus menjamin hak tersebut agar tidak dirampas oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Nah, menurut Rousseau, keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Nah, menurutnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Nah, di sini yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama. Melalui pandangannya inilah, Rousseau dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat yang berdaulat, dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat bersama. Kemudian dalam teori perjanjian masyarakat versi J.J. Rousseau ini perlu diperhatikan konsep-konsep lembaga politik atau organisasi politik, kemudian pengertian kedaulatan rakyat dan pengertian kehendak umum yang biasanya tercerminkan dalam pendapat umum atau public opinion. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu Immanuel Kant tahun 1727 sampai 1804. Nah, Immanuel Kant berpendapat sama dengan Rousseau yang menyatakan bahwa kedaulatan itu berada pada rakyat dan kemauan umum itu menjelma dalam perundang-undangan negara. Menurut Immanuel Kant bahwa apa yang disebut perjanjian masyarakat itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Perjanjian masyarakat itu sesungguhnya hanyalah merupakan suatu konstruksi yuridis yang dapat menolong orang dalam menerangkan bagaimana negara itu terjadi, bagaimana negara itu ada, bagaimana adanya kekuasaan dalam negara itu, dan ada pada siapa kekuasaan itu, serta bagaimana sifatnya. Itu pendapat dari Immanuel Kant. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai teori ketuhanan dan juga teori perjanjian masyarakat beserta tokoh-tokohnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.